Perkenalkan, nama saya Putri Angelina Kumaat. Saya mahasiswa ekstensi Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas B1. Saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester seminar internasional dengan pembahasan stunting. Selanjutnya, saya masuk dalam pengertian stunting. Nah, stunting adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan tinggi dengan orang yang lainnya. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun, di mana keadaan gizi ibu dan anak merupakan faktor penting dari pertumbuhan anak periode 0-24 bulan. Usia anak merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan sehingga disebut dengan periode emas. Periode ini merupakan periode uang sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi, masa ini bersifat permanen, tidak dapat dikoreksi. Diperlukan pemenuhan gizi adekuat usia ini, meningkatkan dampaknya yang ditimbulkan masalah gizi ini dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Jangka panjang akibat dapat menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, dapat menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh. Menurut UNICEF 2018, stunting bertumbuh pendek adalah kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan seseorang yang disebabkan oleh malnutrisi kronis dan penyakit berulang selama masa kanak-kanak. Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa stunting adalah suatu keadaan di mana asupan gizi anak tidak tercukupi dalam waktu yang cukup lama, dimulai dari janin dalam kandungan yang dapat menyebabkan suatu kegagalan pertumbuhan fisik, sehingga kondisi badan seseorang lebih pendek. Faktor penyebab stunting adalah yang pertama asupan gizi balita, kedua penyakit infeksi, yang ketiga faktor ibu, yang keempat faktor genetik, yang kelima pemberian ASI eksklusif, yang keenam ketersediaan pangan, yang ketujuh faktor sosial ekonomi, yang kedelapan tingkat pendidikan, yang kesembilan pengetahuan gizi ibu, yang ke-10 faktor lingkungan. Berdasarkan WHO, penyebab stunting pada anak menjadi 4 kategori besar. Yang pertama, faktor keluarga dan rumah tangga. Yang kedua, makanan tambahan yang tidak adekuat. Yang ketiga, beberapa masalah dalam pemberian ASI. Yang keempat, infeksi. Manifestasi klinis, daerah tertinggal dan transmigrasi 2017, tanda selanjutnya performa buruk pada tes, perhatian, dan memori belajar anak. Yang ketiga, pertumbuhan melambat. Yang keempat, wajah tampak lebih muda dari usia. Selanjutnya yang kelima, pertumbuhan gigi terhambat. Usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak melakukan eye contact atau bersama anak-anak lainnya. Gejala yang timbul akibat stunting antara lain, anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya, proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda kecil untuk usianya. Berat badan rendah untuk anak seusianya, pertumbuhan tulang tertunda. Demikianlah sedikit penjelasan saya tentang stunting. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, saya Putri Angelina Kumaat. Saya mahasiswa ekstensi keperawatan. Saya mau mengajak teman-teman untuk bergabung menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia. Kami di sini akan dibimbing, diarahkan, dan menjadi mahasiswa yang berintegritas tinggi untuk menggapai cita-cita. Yuk gabung bersama kami, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado.